Hai semua, kembali lagi di serial TV kesayangan kita, Kulfi. Sebelum melanjutkan video ini, silakan like, subscribe, dan share. Terus dukung channel ini agar selalu berkembang dan selalu memberikan info terbaru dari film Kulfi. Pria itu sangat terkenal, Pak. Dia adalah penyanyi terkenal di Mumbai. Aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi aku gagal. Dia cucuku, Pak. Aku punya firasat anak yang tinggal di rumah kami selama ini adalah putrinya Sikandar, Kulfi. Tapi kenapa anak itu tidak memberitahu kami siapa dia sebenarnya? Dan kenapa dia berpura-pura menjadi anak laki-laki? Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus memberitahu Sikandar atau bicara dengan Jagira? Sikandar mengharapkan banyak hal dariku. Dia sangat gelisah. Aku tidak bisa diam saja. Aku akan memberitahu Sikandar terlebih dahulu. Lalu kami berdua akan mencari tahu yang sebenarnya. Jagira pernah bilang Kulfi adalah cucunya. Pak, tolong cepat sedikit, Pak. Aku harus segera sampai rumah. Aku ingin bicara denganmu, Pak Jagira. Iya, Pak. Ini mengenai Kulfi. Apa yang terjadi pada ibunya? Bagaimana ibunya bisa tiada? Aku tidak tahu, Pak. Tidak ada yang bisa menjelaskan penyakitnya. Lalu ayahnya? Dia bilang dia sedang mencari ayahnya di Mumbai. Dia anak kecil, Pak. Bagaimana aku bisa mengatakan ayahnya meninggalkan ibunya saat ibunya mengandung dirinya? Apa karena terpaksa? Pria seperti itu tidak butuh alasan. Orang miskin yang terpaksa. Kami tidak bisa bicara. Dan kami tidak tahu siapa namanya. Katakan, Pak. Apa yang bisa aku katakan pada anak itu? Anak itu masih berharap akan menemui orang yang mungkin tidak pernah memikirkan dirinya. Lupakan saja, Pak. Aku tidak ingin bicara tentang pria serendah dirinya. Aku tidak ingin bicara tentang pria serendah dirinya. Pria yang rendah. Pria yang rendah. Aku bahkan tidak pernah melihat Nimrat lagi. Entah bagaimana dia membesarkan kalau aku dan Nimrat memiliki anak. Apa yang akan Nimrat katakan pada anak itu tentang ayahnya? Apa dia akan mengatakan apapun? Bagaimana? Jika aku dan Nimrat memiliki anak, tolong biarkan kakakku menemuinya. Biarkan kakakku menemuinya. Aku mohon. Kemana dia pergi sepagi ini? Ayah sangat senang melihat Kulfi mendorongmu mempelajari musik dengan giat seperti ini. Ayah selalu saja memuji Kulfi setiap saat. Lupakan saja, Amaira. Pak Sikandar, apa aku bisa menyentuh ini?
selalu saja bersandiwara. Pertama di hadapan Ustadz, sekarang di hadapan ayah. Kulfi, dari mana kau mempelajari semua ini? Dari Nona Amaira. Dia memainkan nadanya. Jadi aku mengerti. Kalian lihat ini? Itulah sebabnya ayah ingin kalian belajar bersama. Kalian bukan saja belajar bersama, tapi dari satu sama lain. Wow, luar biasa, nak. Hari ini kita akan latihan bersama. Tapi Tapi apa? Ada apa lagi? kami. Ayo, duduk. Ayo duduk. Sana, duduk. Ayo bermain. Jangan lihat ayah. Ayo mainkan. Cepat main. Ayo mainkan. Aku yakin Sikander menelpon Kak Mahinder tentang putrinya Nimrat. Sikander, tolong ikut denganku. Aku ingin membicarakan hal yang penting. Lovely, anak-anak sedang latihan. Ini penting. Dengar ya, anak kotor, walaupun aku bermain piano bersamamu, tapi itu bukan berarti kalau kita teman. Kita bukan teman, terserah. Sikander, aku sudah memutuskan sebaiknya kita pergi bersama. Seperti kencan, kita bisa nonton film dan makan siang bersama. Hah? Ya, Lovely, itu ide yang bagus. Tapi lain hari saja, jangan hari ini. Tapi kenapa tidak, Sikander? Kita sudah mengambil keputusan untuk melupakan masalah dan memulai hidup baru, kan? Apa itu hanya untuk satu hari saja di hari Id? Apa kau memaafkan aku untuk satu hari saja? Sikander, aku ingin melanjutkan hidupku bersamamu. Kau dan aku bersama. Aku sudah siap melakukannya. Tapi apa kau sudah siap? Ya? Ada apa? Dewa, tolong aku. Dewa, tolong aku. Dewa, tolong aku. Hei, nak, diam. Ini aku, Cutie. Oh, Dewa. Neneknya Amaira. Apa yang terjadi pada wajah nenek? Aku pikir nenek hantu. Apa? Kau bilang aku hantu? Hah? Anak tidak sopan? Bicara yang sopan. Tidak. Aku tidak mengatakan itu. Aku hanya salah bicara. Dulu Tede pernah bercerita tentang hantu dengan kuku panjang dan wajah yang hitam. Saat melihat kuku panjang nenek dan wajah hitam nenek, aku pikir tadi. Aku hantu dalam cerita itu, begitu? Jangan katakan itu, neneknya Amaira.
Jangan bicara lagi. Ambilkan air untukku. Bagus sekali, Cutie. Aku sangat senang kau sudah menakuti anak kotor itu. Akhir-akhir ini dia semakin berani. Dan ayahku terus saja memujinya. Hidupku berantakan. Sayang, saat ada yang mengganggumu, daripada marah, kau harus membalas anak itu. Aku tahu. Tapi bagaimana caranya? Kau sudah punya idenya. Kau hanya perlu mengenalinya. Orang bisa takut. Jadi kau takut-takuti dia. Dan buatlah anak kotor itu begitu takut sampai dia mematuhi. Ayo cepat. Cepat. Berikan. Orang kota mungkin suka cerita seram, tapi aku sangat takut. Dewa, selamatkan aku. Dewa, selamatkan aku. Dewa, selamatkan aku. Dewa, selamatkan aku. Sika! Sika! Di mana dia? Di mana Sikander? Pak Sikander bersedia pergi dengan Bu Lovely. Kemana? Aku tidak tahu, Pak. Baiklah, pergi sana. Ini semua salahku. Aku tidak memberitahu dia lewat telepon. Bagaimana ini? Aku harus menunggu Sikander atau mencari tahu sendiri. Tapi Sikander pergi kemana? Sudahlah, Sikander. Hari ini kau tidak akan menggunakan ponselmu, oke? Lovely, aku sedang menunggu telepon yang penting. Itu lebih penting dariku? Tidak kan? Hari ini aku akan menyimpan ponselmu. Aku tahu saat ini kau hanya memikirkan putrinya Nimrod. Itu sebabnya aku harus melakukan sesuatu supaya kau tidak melupakan aku dan Amaira, walau jika anak lainmu datang kemari. Ada yang menangis. Tapi kenapa? Siapa itu? Aku takut. Tapi siapa wanita itu? Bu, kau siapa, Bu? Dan bagaimana kau bisa masuk ke rumah Pak Sikander? Bu, kau
mana Jagira? Dia pergi ke pasar bersama Bu Gunjan. Baiklah, Kulfi, cucunya Jagira di mana? Kau tahu sesuatu tentang Kulfi? Kau tahu di mana orang tuanya? Siapa mereka? Di mana rumah mereka? Tidak, Pak. Aku tidak tahu. Pak, apa Kulfi membuat kesalahan? Tidak. Di mana Kulfi? Setelah dia mendekatiku, aku akan berpaling. Dan dia pasti akan ketakutan. Kulfi! Kulfi, di mana kau, nak? Oh tidak, kenapa Paman memanggil Kulfi? Kulfi! Ada yang aneh dengan wanita ini. Anak nakal, kali ini aku pasti akan menakutimu. Kulfi! Wow, luar biasa. Dia ketakutan, Cutie. Untuk menakutinya, leherku terkilir. Tidak apa-apa. Sekarang kau jauh lebih menakutkan. Oke, tunggu sebentar ya. Sekarang Apa yang giliranku. kau lakukan? Hati-hati. Dewa, tolong aku. Dewa, tolong aku. Dewa, tolong aku, Dewa. Kulfi! Pak Mahindar, syukurlah Bapak ada di sini. Ada apa, nak? Ada hantu. Hantu? Hantu itu tidak ada, nak. Ada hantu di desaku dan ada yang mengganggu temanku. Ya sungguh, Pak. Lalu dia mulai gemetar seperti ini, seperti disetrum. Kulfi. Hei, mungkin anak itu mengalami kejang. Hantu itu tidak ada. Tidak usah takut ya. Ada, Pak. Jangan bicara tentang hantu atau hantu itu akan datang ke sini. Baiklah. Bapak tidak akan bicara tentang hantu lagi. Tenanglah ya. Ayo, sekarang kita duduk. Ayo. Mari kita bicara hal lain saja ya. Apa yang ingin kau bicarakan? Kau ceritakan tentang desamu kepada Bapak, ya? Jadi, itu sebabnya Bapak memanggilku ke sini. Iya, nak. Bapak sangat merindukan desa Bapak. Jadi kau pasti juga merindukan desamu, kan? Iya. Sekarang Bapak akan menanyakan nama desaku, nama warganya, dan nama ibuku. Ini semua pernah terjadi. Saat seseorang menanyakan itu, perutku jadi sakit sekali. Sekarang perutku sakit. Bapak sangat baik, tapi aku tidak bisa melanggar janjiku pada pamanku, Pak. Aku juga tidak ingin berbohong kepada Bapak. Aku tidak bisa mengatakan apapun. Tolong maafkan aku, Pak. Sudahlah, Paman.
Kenapa kau bicara dengan anak kotor itu? Hah, Paman sudah merusak semua rencanaku. Sekarang aku makin kesal. Jadi kau tidak bisa mengatakan yang sebenarnya karena janji kemenakan kepada pamannya? Kemenakan? Keponakan. Iya, iya. Dengar, nak, jika anak kecil sudah dibebani dengan rahasia, maka akibatnya akan sangat buruk. Oh tidak, apa yang harus aku lakukan? Dengar, Kulfi, apa tidak ada yang bisa kau ajak bicara tanpa melanggar janjimu kepada paman? Iya, ada. Aku bicara pada diriku, kepada ibuku, dan pada Johnny. Dan Dewi. Dewi? Jadi, kau bisa mengatakannya kepada Dewi? Hah? Ayo, nak. Bapak akan membawamu ke kuil. Di sana kau bisa mengatakan segalanya kepada Dewa. Aku tidak perlu mengatakan apapun pada Dewa. Dewa tahu segalanya. Iya, nak. Dewa tahu segalanya. Tapi saat kau bicara dengan ibumu, ya? Saat kau bicara dengannya, ibumu mendengarkan segalanya. Kenapa? Karena kau adalah anak satu-satunya. Dewa itu punya banyak anak. Jadi kita harus berdoa kepada Dewa agar dia tidak lupa. Aku tidak pernah memikirkan itu. Apakah kau tahu, nak? Kuil yang akan kita kunjungi itu sangat terkenal. Orang-orang menuangkan isi hatinya di hadapan Musak Dewa Ganesha. Apa itu Musak? Musak itu tikusnya Dewa Ganesha yang dia naiki. Tikus itu akan membawa Dewa ke tempat yang bisa menyelesaikan semua masalah kita. Mungkin kau bisa menemukan jawaban untuk masalahmu di sana. Katakan, apa kau ingin pergi ke Dewa bersama Bapak? Mahinder sudah datang. Di mana dia? Ada di ruang tamu, Bu. Apa dia membawa seseorang? Tidak, dia sedang bicara dengan Kulfi. Dia pulang sendiri. Lalu, apa yang dia bicarakan dengan Kulfi? Ayah Dewa. Mahinder? Paman pergi kemana dengan anak kotor itu? Aku bahkan tidak sempat menakutinya. Sayang, jangan khawatir. Dia pergi, tapi dia pasti kembali lagi. Dan kita pasti bisa menakutinya nanti. Jangan khawatir, Dewa. Tapi aku tidak mengerti. Mahinder pergi mencari anak pertama Sikandar. Lalu kenapa pulang sendiri? Dan setelah kembali, kenapa dia membawa Kulfi pergi? Ada masalah apa ini? Mahinder! Tunggu, Mahinder! Maaf, Bu. Hari ini tidak ada yang bisa mengganggu kita. Tidak telepon. Ya kan, Sikandar? Tunggu, kau salah jalan. Bioskop di sebelah sana kan? Aku hanya berpura-pura mengajakmu ke bioskop, Sikandar. Aku punya kejutan untukmu.
Kemana? Kejutan apa? Tunggu saja. Ayo, Nak. Ayo. Oh, Dewa. Kuilnya besar sekali dan sangat indah. Kuil ini sangat terkenal, Nak. Mereka bilang jika kau ingin sesuatu dengan tulus, kau akan mendapatkannya. Ayo. Ini satu-satunya jalan untuk mengetahui kebenaran tentang ibunya Kulfi. Hei, ini mobilnya Mahinder. Kenapa dia membawa Kulfi kemari? Aku takut sekali. Ya Dewa, kau tahu segalanya. Tolong pastikan keluargaku dan Sikander akan baik-baik saja. Di mana mereka? Kau membawaku ke kuil? Kau, Lovely, kau membawaku ke kuil? Sikander, sudahlah. Tapi tadi di rumah kau bilang kita akan nonton film dan makan siang bersama. Iya, aku memang mengatakan itu. Ulang tahun pernikahan kita yang ke-7 sebentar lagi. Butuh waktu yang lama untuk melakukan hubungan ini, tapi butuh waktu singkat untuk menghancurkannya. Pasangan yang selalu bersih tegang tidak saling merindukan. Dan aku masih ingin berkencan denganmu setelah bertahun-tahun. Tapi aku ingin pergi bersama suamiku. Suamiku yang menerimaku dengan hati yang tulus, Sikander. Aku ingin memulai awal yang baru. Aku ingin kita melupakan masa lalu kita dan menikah kembali. Pak, tolong berikan aku persiapan puja. Bapak akan membelikan aku 2 benang hitam? Untuk apa? Iya, ibuku bilang itu bisa menyingkirkan mata jahat. Kalau begitu kau harus membawanya, Nak. Aku ingin 2. Kenapa 2? Untukku dan Nona Amaira. Kami memang tidak bicara sekarang, tapi dia masih temanku, Pak. Bagaimana kalau hantu itu mengganggunya? Pak, 2 benang hitam ya. Nak, bawa pemujaan ini ke kuil. Bapak harus mencuci tangan dulu ya. Menikah kembali. Untuk apa kita melakukan ini? Mungkin ini tidak penting bagimu, tapi bagiku ini sangat penting, Sikander. Sikander, saat kita menikah, kita berdua tidak ingin menikah. Saat itu pernikahan kita hanya kompromi. Kita melakukannya atas kehendak ayah. Kau bisa bayangkan, seseorang mengucapkan sesuatu, lalu saat itu kita menjadi suami istri. Ajaib. Kita tidak tahu apa yang kita lakukan atau yang kita inginkan. Tapi saat kau bilang kemarin, kita harus melupakan segalanya dan melanjutkan hidup kita, aku mulai berpikir kalau kita tidak pernah bicara seperti itu, Sikander. Kita suami istri kan? Kita harus bicara seperti suami istri.
tapi tidak pernah. Kalau kita ingin mengubah hidup kita, maka kita harus mengambil langkah yang besar. Lihat Sikander, hari ini tidak ada ayah ataupun ibu, hanya kau dan aku. Tidak ada yang memaksa kita. Kalau kita melakukan ini, kita akan melakukannya untuk diri kita sendiri dan untuk Amahira. Untuk Amahira. Dan sumpah yang akan kita ambil di hadapan dewa hari ini, hanya kita saja yang bertanggung jawab untuk memenuhinya.